Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Ahlul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir muyassar dan sudah sampai di surat Ali Imran ayat 91 ya. Atau di akhir juz 3. Kita akan lanjut ke juz 4 ya. Dimulai dari ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ayat 92. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Tafsir ayat, kalian tidak akan bisa menggapai surga hingga kalian tulus mendermakan dari apa yang kalian cintai dan apa saja yang kalian sedekahkan, sedikit ataupun banyak. Niscaya Allah Maha mengetahuinya dan akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya. Selanjutnya adalah ayat-ayat ya, yang berkaitan dengan tema bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Subtema pertama, bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Ayat 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel ya, atau Yakub. Jadi Israel itu adalah ya, sebutan untuk Nabi Yakub. Ya. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Ya. Ini ada keterangannya. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Ya. Jadi ada makanan yang diharamkan setelah Taurat diturunkan bagi Bani Israel ya, sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Ya. Selanjutnya lihat surat An-Nisa ya, ayat 160 dan juga surat Al-An'am ayat 146. Ya. Ini keterangannya ada di surat An-Nisa ayat 160 dan di surat Al-An'am ayat 146. Katakanlah wahai Rasul bahwa maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tafsirnya, seluruh makanan yang baik-baik hukumnya halal dikonsumsi bagi anak keturunan Yakub alaihissalam ya, yang disebut dengan Bani Israel begitu ya. Kecuali yang diharamkan sendiri oleh Yakub atas dirinya karena penyakit yang menimpanya. Ya. Dan itu terjadi sebelum turunnya Taurat. Kemudian setelah Taurat diturunkan, ya, tentu saja Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ya. Nabi Musa adalah di antara anak keturunan Nabi Yakub. Kemudian setelah Taurat diturunkan, ya, Allah mengharamkan atas Bani Israel beberapa jenis makanan yang sebelumnya halal bagi mereka.
disebabkan oleh perbuatan zalim dan sikap mereka yang melampaui batas. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, datangkanlah Taurat ke sini dan bacalah kandungannya. Bila kalian memang orang-orang yang benar dalam klaim kalian bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan di dalamnya ayat tentang pengharaman hal-hal yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya sendiri, sehingga kalian mengetahui kebenaran yang datang dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengharamkan atas Bani Israel sesuatu pun sebelum turunnya Taurat, kecuali apa yang diharamkan sendiri oleh Yakub atas dirinya tersebut. Ya. Ayat selanjutnya, faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humudz zalimun. Ya. Ayat 94, maka barang siapa mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, ya. Maksudnya apa? Yaitu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah dengan mengatakan bahwa ya, sebelum Taurat diturunkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israel. Nah, ini dustanya, ya. Iftira 'ala Allah, ya. Mengada-ngadakan kebohongan atas Allah. Maksudnya dalam hal makanan yang diharamkan untuk Bani Israel. Dalam hal ini di dalam yang termaktub dalam Taurat itu nggak ada, kecuali ya dijelaskan dalam ayat sebelumnya tadi ya, yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya karena sakitnya itu. Kita lanjut ya. Maka barang siapa mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, setelah itu maka mereka itulah orang-orang zalim ya. Tafsirnya, maka barang siapa berdusta atas nama Allah setelah membaca Taurat dan terangnya kebenaran sejati, maka mereka itu adalah orang-orang zalim yang mengatakan kebatilan atas nama Allah. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat 95, katakanlah wahai Rasul, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Tafsirnya, katakanlah olehmu wahai Rasul, maha benar Allah dalam berita yang dikabarkannya dan dalam ajaran yang disyariatkannya, apabila kalian itu jujur dalam kecintaan kalian dan keterkaitan nasab kalian kepada Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Maka ikutilah ajaran agamanya yang telah Allah syariatkan melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ajaran yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Dan Ibrahim alaihi salam bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam tauhid dan ibadah kepadanya. Ini adalah bantahan ya, ayat-ayat ini terhadap larangan orang Yahudi tentang masalah makanan. Selanjutnya subtema bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama. Jadi ini bantahan ya, terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Bakkah atau Makkah ya. Ada keterangan ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Kita ulangi, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah yang diberkahi ya. Bi Bakkata mubaraka ya. Dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Tafsirnya, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk peribadahan kepada Allah di muka bumi ialah Baitullah Al-Haram yang berada di negeri Mekah atau di negeri Makkah ya. Rumah ini rumah penuh berkah ya.
di mana kebajikan dilipat gandakan di dalamnya dan limpahan rahmat turun di sana, dan dalam menghadap kepadanya ketika salat dan mendatanginya untuk pelaksanaan haji dan umrah terdapat kebaikan dan hidayah bagi sekalian manusia secara keseluruhan. Ya. Ayat selanjutnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat 97. Ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Ya, di sini dijelaskan maqam Ibrahim, ya, lihat Al-Baqarah ayat 125 ya. Sudah. Kita lanjut saja. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, niscaya dia aman. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Ini di antara dalil tentang kewajiban atau syariat diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Ya. Dijelaskan, yakni orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani. Ya. Mampu mendapatkan perbekalan, sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani, dan perjalanan pun aman, ya, serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Nah, ini diantara 6 unsur atau 5 unsur apa? Al-istita'ah tadi, ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Sanggup mendapatkan perbekalan, punya bekal untuk ke sana, ya. Tidak mengada-ngadakan begitu. Dan alat-alat pengangkutan, ada transportasinya ada, ya. Kemudian jasmaninya sehat, juga perjalanan pun aman, ya. Serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Nah, ini 5 unsur istita'ah, ya, sehingga seseorang itu terkena kewajiban, artinya wajib melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan, ya. Barang siapa, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, maksudnya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya. Tafsirnya, dan pada Baitullah ini terdapat bukti-bukti nyata bahwa ia dibangun oleh tangan Ibrahim, dan sesungguhnya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Di antaranya adalah maqam Ibrahim alaihi salam, yaitu batu yang Ibrahim berpijak di atasnya ketika dia dan putranya Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ya. Di Masjidil Haram, maqam Ibrahim ini ada dibuat rumah khusus, ya, dan disunahkan untuk melaksanakan salat sunat di belakang maqam Ibrahim setelah melakukan tawaf itu. Kita lanjut. Siapa saja yang memasuki Baitullah ini, maka dia akan merasa aman terhadap jiwanya. Tidak ada seorang pun yang berbuat buruk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang yang mampu dari kalangan manusia dimanapun berada untuk mendatangi Baitullah ini guna menjalankan manasik haji. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, niscaya dia telah kafir, ya. Jadi yang mengingkari kewajiban melaksanakan ibadah haji ini, ya, dia telah kafir. Kenapa? Karena haji ini makanya disebut sebagai rukun Islam. Mengingkarinya berarti telah keluar dari wilayah keislaman, artinya telah kafir, ya. Maka berhati-hati. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkannya, ya, haji dan amal perbuatannya serta juga seluruh makhluknya, ya.
Jadi haji itu bukan untuk Allah, karena Allah itu maha kaya. Ya. Allah maha kaya, tidak membutuhkan harta-harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji, karena ibadah haji ya sebagai ibadah yang diantara ibadah yang paling mahal sekarang ini. Ya. Ataupun amal perbuatannya, Allah tidak butuh sesungguhnya itu semua. Ya. Allah maha kaya dan itu sesungguhnya dilaksanakan bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tetapi pada hakikatnya adalah untuk kita. Kita lanjutkan. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Ya. Ayat 98. Katakanlah wahai Rasul, wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Ya. Ini kembali lagi ke konteks subtema tadi ya. Bantahan terhadap ahli kitab ya dalam kaitan masjid yang pertama kali dibangun atau dilakukan ibadah di dalamnya. Tafsirnya, katakanlah olehmu wahai Rasul kepada ahli kitab dari bangsa Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian menolak hujah-hujah Allah yang telah menunjukkan bahwa agama Allah itu adalah Islam dan mengingkari isi yang terkandung dalam kitab-kitab suci kalian berupa petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti nyata yang menunjukkannya, sedang kalian itu mengetahuinya dan Allah menjadi saksi atas ulah kalian itu. Ya, di sini terkandung peringatan keras dan ancaman terhadap mereka, terhadap ahli kitab. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabaghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 99. Katakanlah wahai Rasul, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kalian menghendaki jalan Allah bengkok ya. Padahal kalian menyaksikan. Menyaksikan maksudnya apa? Maksudnya adalah mengetahui bahwa agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Tafsirnya, katakanlah wahai Rasul kepada kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian menghalang-halangi dari Islam orang yang hendak masuk ke dalamnya, dan kalian mencari-cari cara untuk menyesatkan dan membengkokkannya dari jalan lurus dan istiqomah, padahal kalian tahu bahwa risalah yang aku bawa adalah merupakan kebenaran, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut. Ya. Demikian para ahlul Quran yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi bahan untuk semakin memahamkan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.